Di saat sebagian besar makhluk hidup mulai beristirahat, hutan justru memasuki fase kehidupan yang berbeda. Cahaya terakhir matahari perlahan tenggelam di balik kanopi pepohonan yang tinggi dan rapat, menyisakan bayangan panjang yang bergerak pelan di lantai hutan. Udara menjadi lebih dingin, kelembapan meningkat, dan aroma tanah basah mulai terasa lebih kuat. Dari kejauhan terdengar suara serangga malam yang semakin ramai, menciptakan irama alami yang menandai dimulainya kehidupan malam. Di antara akar-akar pohon besar, semak-semak yang rimbun dan lapisan daun kering yang menutupi tanah, berbagai makhluk mulai bergerak keluar dari persembunyian. Hutan yang sebelumnya tampak tenang, perlahan berubah menjadi dunia yang penuh aktivitas tersembunyi, sebuah dunia yang jarang terlihat oleh manusia pada siang hari. Dalam suasana inilah salah satu penghuni hutan yang unik bersiap memulai perjalanannya. Dari sebuah liang yang tersembunyi di bawah tanah, seekor landak perlahan muncul ke permukaan. Ia tidak terburu-buru, seolah memahami bahwa setiap langkah di malam hari harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Tubuhnya yang rendah bergerak perlahan keluar dari mulut liang, sementara kepalanya sesekali terangkat untuk memeriksa keadaan sekitar. Ia menghirup udara malam dengan tenang, menangkap berbagai aroma yang terbawa angin. Indera penciumannya membantu mengenali apakah ada bahaya atau justru kesempatan untuk menemukan makanan. Sesekali ia berhenti, mendengarkan suara di sekitarnya, memastikan bahwa malam benar-benar aman untuk dilalui. Gerakannya sederhana, tetapi penuh kehati-hatian, mencerminkan kehidupan satwa liar yang selalu berada di antara peluang dan ancaman. Ketika akhirnya melangkah lebih jauh dari liang tempatnya berlindung, landak mulai memasuki wilayah yang ia kenal dengan baik. Setiap sudut hutan menyimpan informasi bagi dirinya, dari jejak hewan lain hingga perubahan kecil pada lingkungan sekitar. Ia berjalan melewati dedaunan yang berderak pelan di bawah kakinya, menyusuri jalur yang mungkin telah digunakan berkali-kali sebelumnya. Dalam kegelapan yang hampir sempurna, landak tidak bergantung pada penglihatan semata. Ia menggunakan kombinasi indera penciuman, pendengaran, dan naluri alami yang telah diwariskan selama generasi demi generasi. Bagi makhluk seperti landak, malam bukanlah penghalang, melainkan waktu yang paling aman untuk bergerak, mencari makan, dan menjelajahi lingkungan tanpa terlalu banyak gangguan dari predator yang aktif di siang hari. Makhluk ini bukan pemburu cepat, bukan pula hewan yang mengandalkan kekuatan fisik untuk mendominasi lingkungannya. Namun di balik tubuhnya yang tampak sederhana, tersimpan mekanisme pertahanan yang luar biasa. Lapisan duri yang menutupi tubuhnya menjadi perlindungan alami yang membuat banyak predator berpikir 2 kali sebelum mendekat. Dalam dunia hutan yang keras, kemampuan bertahan hidup seringkali lebih penting daripada kemampuan menyerang. Landak menjadi contoh bagaimana alam membentuk strategi yang berbeda bagi setiap makhluk. Ia tidak perlu menjadi yang tercepat atau yang paling kuat, karena tubuhnya sendiri telah menjadi perisai hidup yang selalu siap melindunginya dari bahaya yang mungkin muncul di tengah gelapnya malam hutan. Landak merupakan bagian dari kelompok mamalia pengerat, kelompok ordo besar yang dikenal sebagai Rodentia, yang juga mencakup hewan-hewan kecil seperti tikus, tupai, hingga marmut. Namun dibandingkan dengan kerabatnya, landak memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan mencolok. Ia bahkan termasuk salah satu pengerat terbesar di dunia, hanya berada di bawah kapibara dan biwara dalam hal ukuran. Perbedaan ini membuat landak memiliki posisi yang cukup unik dalam kelompoknya, karena meskipun secara klasifikasi ia masih satu keluarga, penampilan dan gaya hidupnya menunjukkan karakter yang sangat berbeda. Dalam dunia pengerat yang umumnya identik dengan kecepatan dan kelincahan, landak justru tampil dengan pendekatan yang lebih tenang dan defensif. Secara fisik, tubuh landak terlihat membulat dengan proporsi yang padat dan kokoh. Kaki-kakinya pendek, menopang tubuh yang relatif berat, memberikan kesan bahwa ia bukan hewan yang dirancang untuk berlari cepat. Gerakannya memang tidak lincah, namun memiliki kestabilan yang khas, seolah setiap langkah telah diperhitungkan dengan baik. Struktur tubuh ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk adaptasi terhadap gaya hidupnya. Landak tidak perlu mengejar mangsa atau melarikan diri dengan kecepatan tinggi, karena ia memiliki strategi bertahan yang berbeda.
Setiap bagian tubuhnya, dari bentuk badan hingga susunan otot, menunjukkan bahwa ia lebih mengandalkan daya tahan dan perlindungan daripada mobilitas. Jika diperhatikan lebih dalam, bentuk tubuh landak mencerminkan hubungan erat antara fungsi dan lingkungan. Tubuh yang rendah dan berat membuatnya lebih dekat dengan tanah, memudahkannya bergerak di antara semak-semak, akar pohon, dan permukaan hutan yang tidak rata. Kaki yang pendek namun kuat memungkinkan landak untuk menggali tanah dengan efektif, membangun liang sebagai tempat berlindung. Sementara itu, struktur tulangnya dirancang untuk menopang lapisan duri yang menjadi ciri khasnya, memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak menghambat pergerakan. Semua ini menunjukkan bahwa landak adalah hasil dari proses evolusi yang panjang, di mana setiap detail tubuhnya memiliki peran penting dalam kelangsungan hidupnya. Keberadaan landak tersebar luas di berbagai belahan dunia, mulai dari kawasan tropis Asia, padang rumput Afrika, hingga hutan-hutan di Amerika. Persebaran yang luas ini menunjukkan bahwa landak memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Di setiap wilayah, mereka menyesuaikan diri dengan iklim, sumber makanan, dan ancaman yang berbeda. Ada yang hidup di hutan lebat dengan kelembapan tinggi, ada pula yang mampu bertahan di area terbuka yang lebih kering. Fleksibilitas inilah yang menjadikan landak sebagai salah satu mamalia yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan alam, sekaligus memperkuat posisinya sebagai makhluk yang unik di antara para pengerat lainnya. Salah satu ciri paling mencolok dari landak adalah lapisan duri yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Dari kejauhan, duri-duri ini tampak seperti barisan jarum tajam yang siap melukai siapapun yang mencoba mendekat. Namun di balik tampilannya yang keras dan berbahaya, tidak banyak yang menyadari bahwa struktur ini sebenarnya berasal dari rambut biasa. Dalam perjalanan evolusi yang sangat panjang, rambut pada tubuh landak mengalami perubahan bentuk dan fungsi, menjadi lebih tebal, lebih kaku, dan berujung tajam. Transformasi ini bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat, melainkan hasil dari tekanan lingkungan dan ancaman predator yang terus membentuk karakter fisik landak dari generasi ke generasi. Secara biologis, duri landak tersusun dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi bahan dasar rambut dan kuku pada manusia. Namun pada landak, keratin berkembang menjadi struktur yang jauh lebih kuat dan padat. Setiap duri memiliki inti yang kokoh dengan lapisan luar yang keras, memungkinkan duri tersebut bertahan terhadap tekanan dan benturan. Ujungnya yang runcing dirancang untuk menembus permukaan dengan mudah, sementara beberapa jenis duri bahkan memiliki tekstur tertentu yang membuatnya lebih mudah menancap dan sulit dilepaskan. Susunan ini menjadikan duri landak bukan sekedar perlindungan biasa, melainkan sistem pertahanan biologis yang sangat efisien. Keunikan duri landak tidak hanya terletak pada kekuatannya, tetapi juga pada cara kerjanya dalam menghadapi ancaman. Saat dalam kondisi tenang, duri-duri tersebut cenderung terbaring mengikuti arah tubuh. Namun ketika merasa terancam, otot-otot di bawah kulit akan menegang, membuat duri-duri itu berdiri tegak dan mengembang. Perubahan ini secara visual membuat tubuh landak tampak lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Efek psikologis ini seringkali cukup untuk mengusir predator sebelum kontak fisik terjadi. Namun jika ancaman terus mendekat, duri tersebut siap berperan lebih jauh sebagai alat pertahanan aktif. Dalam situasi tertentu, duri landak benar-benar menjadi senjata hidup. Ketika terjadi kontak langsung dengan predator, duri dapat terlepas dan menancap pada tubuh penyerang. Struktur duri yang tajam dan kuat membuat luka yang dihasilkan tidak hanya menyakitkan, tetapi juga berpotensi berbahaya jika tidak segera ditangani. Mekanisme ini menjadikan landak sebagai salah satu hewan dengan sistem pertahanan paling unik di alam. Ia tidak perlu menyerang secara agresif, karena tubuhnya sendiri telah menjadi perisai sekaligus alat perlindungan. Inilah bentuk strategi bertahan hidup yang kompleks, di mana evolusi tidak hanya menciptakan perlindungan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk menghadapi ancaman dengan cara yang efektif dan efisien. Sebagai hewan nokturnal, landak menjalani sebagian besar aktivitasnya ketika malam telah sepenuhnya menyelimuti hutan. Saat cahaya matahari menghilang dan suhu mulai menurun,
ia justru memasuki waktu paling produktif dalam hidupnya. Kegelapan bukanlah hambatan, melainkan perlindungan alami yang memberinya keuntungan. Banyak predator mengandalkan penglihatan untuk berburu, dan dalam kondisi minim cahaya, kemampuan itu menjadi terbatas. Disinilah landak menemukan ruang untuk bergerak lebih leluasa, menjelajahi wilayahnya tanpa terlalu banyak terdeteksi. Malam hari menjadi panggung utama bagi kehidupannya, tempat di mana ia dapat mencari makan, berpindah lokasi, dan menjalani rutinitas tanpa gangguan berlebihan. Dalam menjalani kehidupan malamnya, landak tidak bergantung pada penglihatan sebagai indera utama. Sebaliknya, ia mengandalkan penciuman yang tajam untuk menemukan sumber makanan yang tersembunyi di antara dedaunan atau di bawah permukaan tanah. Aroma tumbuhan, akar, dan kulit kayu menjadi petunjuk penting yang membimbing pergerakannya. Selain itu, pendengarannya juga berperan besar dalam menjaga keselamatan. Setiap suara kecil, entah itu langkah kaki predator, gesekan daun, atau patahan ranting, dapat menjadi sinyal yang menentukan langkah berikutnya. Kombinasi kedua indera ini menciptakan sistem navigasi alami yang memungkinkan landak bertahan dalam kondisi gelap yang hampir total. Sebagai hewan herbivora, landak mengandalkan berbagai jenis tumbuhan sebagai sumber utama makanannya. Ia tidak memilih satu jenis saja, melainkan memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungannya, mulai dari daun muda, batang lunak, akar, hingga kulit kayu yang keras. Pola makan yang beragam ini menunjukkan bahwa landak memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi habitatnya. Dengan gigi pengerat yang kuat dan terus tumbuh, ia mampu mengikis permukaan tanaman dengan efisien. Aktivitas makan ini bukan hanya sekedar upaya bertahan hidup, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi dalam siklus alami pertumbuhan vegetasi di hutan. Ketika landak mengikis atau menggigit kulit kayu, dampaknya tidak selalu negatif. Dalam jumlah yang seimbang, tindakan ini justru dapat membantu proses alami seperti peremajaan jaringan tanaman dan membuka ruang bagi pertumbuhan baru. Beberapa tanaman bahkan merespons kerusakan ringan dengan pertumbuhan yang lebih kuat. Namun, keseimbangan ini sangat bergantung pada jumlah populasi dan ketersediaan sumber makanan. Jika aktivitas tersebut terjadi secara berlebihan atau terkonsentrasi di satu area, dampaknya bisa berubah menjadi kerusakan serius, terutama pada tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi manusia. Disinilah muncul hubungan yang kompleks antara landak dan manusia. Di satu sisi, landak adalah bagian penting dari ekosistem yang membantu menjaga dinamika alami lingkungan. Namun di sisi lain, kehadirannya di area pertanian sering dianggap merugikan karena dapat merusak tanaman budidaya. Konflik ini menciptakan dilema dalam upaya pelestarian, di mana kebutuhan manusia harus diimbangi dengan perlindungan terhadap satwa liar. Memahami peran ekologis landak menjadi kunci untuk menemukan solusi yang lebih seimbang, agar keberadaannya tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan manusia secara berlebihan. Sarang landak bukan sekedar lubang sederhana yang digali tanpa perencanaan. Di balik permukaan tanah, tersembunyi sebuah sistem terowongan yang cukup kompleks dan terstruktur. Dengan memanfaatkan kekuatan kaki dan cakar yang dimilikinya, landak menggali tanah hingga membentuk liang dengan kedalaman yang bisa mencapai beberapa meter. Terowongan ini tidak hanya lurus, tetapi bercabang ke berbagai arah, menciptakan jaringan ruang yang saling terhubung. Struktur ini menunjukkan bahwa landak memiliki kemampuan alami untuk membangun tempat tinggal yang aman dan efisien, jauh dari gangguan luar. Setiap bagian dalam liang memiliki fungsi yang berbeda. Di bagian terdalam biasanya terdapat ruang utama yang digunakan untuk beristirahat, tempat landak merasa paling aman dari ancaman predator. Selain itu, terdapat beberapa jalur tambahan yang berfungsi sebagai pintu keluar darurat. Jalur-jalur ini dirancang untuk memberikan pilihan arah saat landak harus melarikan diri dengan cepat. Ketika bahaya datang dari satu sisi, ia dapat keluar melalui jalur lain tanpa terjebak. Sistem ini menjadi salah satu bentuk adaptasi penting yang meningkatkan peluang bertahan hidup di lingkungan yang penuh risiko. Selain sebagai perlindungan dari predator, liang bawah tanah juga memberikan keuntungan dari segi kondisi lingkungan. Suhu di dalam tanah cenderung lebih stabil dibandingkan di permukaan, tidak terlalu panas saat siang hari, dan tidak terlalu dingin saat malam. Kelembapan yang terjaga juga membantu menjaga kondisi tubuh landak tetap optimal. Dalam situasi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat atau panas berkepanjangan, liang ini menjadi tempat perlindungan yang sangat penting. Dengan demikian, sarang bawah tanah bukan hanya tempat bersembunyi, tetapi juga bagian vital dari strategi hidup landak
dalam menghadapi berbagai tantangan alam. Di seluruh dunia terdapat puluhan jenis landak yang tersebar di berbagai benua dengan karakteristik yang beragam. Namun di Indonesia, keberadaan landak seringkali disederhanakan hanya dalam satu penyebutan, yaitu landak, tanpa membedakan jenisnya. Padahal secara taksonomi, hewan-hewan ini berasal dari spesies yang berbeda dengan ciri dan wilayah persebaran yang tidak sama. Bahkan dalam bahasa Inggris, masing-masing jenis memiliki nama yang berbeda untuk menegaskan identitasnya. Penyederhanaan dalam penyebutan ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa keanekaragaman landak di Indonesia sebenarnya cukup kaya dan menarik untuk dipelajari lebih dalam. Salah satu jenis yang paling luas persebarannya adalah Malayan porcupine. Spesies ini dapat ditemukan di berbagai wilayah Asia, termasuk Sumatera dan Kalimantan di Indonesia. Selain itu, keberadaannya juga tercatat di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, hingga ke wilayah Cina, Nepal, India, dan Bangladesh. Luasnya jangkauan ini menunjukkan bahwa spesies ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan, mulai dari hutan tropis hingga kawasan yang lebih terbuka. Di beberapa negara, keberadaannya cukup dikenal sehingga memiliki penamaan lokal yang berbeda untuk membedakannya dari jenis lain. Sebagai contoh, di Malaysia, Malayan porcupine dikenal dengan sebutan landak raya, untuk membedakannya dari spesies lain yang juga hidup di wilayah tersebut. Dua di antaranya adalah Trichis fasciculata dan Aterurus macrorus, yang memiliki karakteristik fisik dan habitat yang berbeda. Sementara itu, Indonesia juga memiliki beberapa spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah tertentu, seperti Sunda porcupine yang hidup di Pulau Jawa, Sumatran porcupine di Sumatera, serta Bornean porcupine di Kalimantan. Keberadaan spesies-spesies endemik ini menunjukkan betapa uniknya ekosistem Indonesia dalam mendukung keanekaragaman hayati. Secara umum, keempat spesies landak yang terdapat di Indonesia saat ini masih dikategorikan dalam status risiko rendah atau least concern menurut IUCN Red List. Status ini menunjukkan bahwa populasi mereka masih relatif stabil dan belum berada dalam ancaman kepunahan yang serius. Namun demikian, status tersebut bukan berarti tanpa risiko. Dalam beberapa kasus, penilaian ini didasarkan pada data lama yang belum diperbarui secara menyeluruh sejak awal tahun 2000-an. Oleh karena itu, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa populasi landak tetap terjaga, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari aktivitas manusia dan perubahan lingkungan.